Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita lanjutkan di hadis 263. Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah taala meridai, dia berkata, qalat dia berkata Aisyah, amara Rasulullah SAW itu memerintahkan agar dibangun masjid-masjid fituri, di perkampungan, wa an nudhaffa wa nutayyabah, supaya dibersihkan serta diberi wewangian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Sedangkan Tirmidzi menilai hadis ini mursal, ya, putus, ada cacat dan sebagainya. Ya, namun para ulama seperti Ibnu Abdul Hadi dan sebagainya, seperti Ibnu Hibban, As-Sambiti, itu mengatakan hadis ini sahih. Ya. Cuma Imam Tirmidzi saja yang bersikukuh, ya, mengatakan hadis ini mursal, ada cacatnya. Nanti bisa dilihat di footnote-nya itu, ya. Mahlul, cacatnya itu mahlul, ya. Ya. Kemudian Ad-Dur, di Rasulullah SAW itu memerintahkan bibina'il masajid fituri. Rasulullah SAW memerintahkan agar dibangun masjid-masjid di perkampungan. Duar, Ad-Dur, itu kan dari kata Ad-Duar. Ad-Duar itu memang jamak dari ad-dar, rumah. Kalau Ad-Dur di sini memang di situ memang perkampungan, ya, yang biasanya itu memang didirikan masjid. Maka Ad-Duar, nanti kan di sini Rasulullah SAW memerintahkan agar dibangun masjid-masjid di perkampungan. Nanti Rasulullah SAW memerintahkan supaya membangun masjid di setiap perkampungan. Nah, ini maksudnya seperti apa? Nah, yang pertama masuk di sini, anjuran mendirikan masjid di lingkungan tempat tinggal. Nah, ini anjurannya. Nah, ya, setiap kampung ada masjid. Ini tujuannya apa? Tujuannya biar orang itu dapat sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu banyak sekali keutamaannya. Tidak ada alasan aku rasa dhuwur masjidnya adoh. Tidak ada alasan di situ. Maka kata Rasulullah SAW, man banal masjidan lillah kama masjid qadr au asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, bangunnya masjid itu karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya itu rumah seperti rumah di surga. Seperti itu pula di surga. Ini Allah bangunkan baginya itu rumah seperti itu pula di surga. Ini siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat burung. Artinya dia itu berkontribusi dalam pembangunan masjid, dari tanahnya, dari tiangnya, jendelanya, mungkin perlengkapannya, kipasnya, kenyamanannya. Ini termasuk yang Allah Ta'ala akan bangun dia baitan fil jannah, di surga. Itu makna yang pertama, anjuran mendirikan masjid di lingkungan tempat
tinggal. Makna yang kedua yang dimaksud ad-duar, Rasulullah SAW memerintahkan agar dibangun masjid-masjid di perkampungan. Makna yang kedua adalah anjuran membuat tempat sholat di dalam rumah. Ini anjurannya. Maka rumah kita itu hendaknya ada tempat untuk sholat, ada musolanya. Jadi kalau kita membangun rumah ya diusahakan di situ ada musolanya. Itu tempat khusus untuk sholat. Nah, di rumah kita sampun enten boten tempat sholat. Sanggon-gon Pak. Ya kita buatlah pagetan cilik 1 meter nopo 2 meter. Nah, untuk tempat khusus di situ tempat sholat. Nah, itu yang mana yang kedua. Yang mana yang kedua kan setiap kampung ada masjidnya. Mana yang kedua itu hendaknya rumah kita itu mempunyai tempat sholat, ada musholanya. Ya. Itu sangat penting kalau kita punya rumah ada musholanya itu untuk sholat malam di situ. Untuk sholat kalau kita memang sholat jamaah masjid wis bubar, sak keluarga habis perjalanan jauh, ngoten nggih. Di masjid wis bubar, boleh sholat jamaah di rumah boleh, kan bumi itu dimanapun sebagai tempat sujud masjid. Kita boleh situ jamaah. Ada bapak, ada ibu, ada anak, sholat jamaah. Nilainya apa? Nilainya juga seperti sholat berjamaah. Bukan sholat sendiri. Sama. Kalau kita memang perjalanan melaku sing paling adoh itu melaku teng pundi? Kira-kira wonten pundi mlaku sing paling waduh? Akhirat. Mlaku sing paling adoh, mlaku sing paling berat niku mlaku teng masjid. Nggih napa mboten? Walaupun omahe cedhak abot. Nek arep tuku bakso teng mriku, cepet. Nggih, adoh niku perjalanannya sangat berat niku. Nggih, enek adzan subuh, Allahu Akbar tangi yo melek. Sik akeh adzan. Kok wis baru digah wis komat, komate tak sok ning omah. Oh, ngeten. Berat memang perjalanan ke masjid itu berat. Main cedak masjidnya sholat 5 waktu di jamaah di masjid juga dia mungkin ya sangat berat, memang berat. Padahal kalau orang itu tahu perjalanan ke masjid, wah itu luar biasa pahalanya, keutamaannya. Man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang dia itu bersuci berwudu dari rumahnya, summa matha ilal baiti min buyutillah, setelah dia berwudu dari rumah dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah yaitu masjid, liyaqdi faridatan min faraidillah, dia pergi ke masjid untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah Ta'ala wajibkan, menunaikan sholat jamaah. Kanat khutwatuha, maka salah satu langkah kakinya ihdahuma tahutun khoti'ah, menghapuskan dosa, wal ukhra, dan langkah kaki yang lainnya itu tarfa'u darajah, meninggikan derajatnya. Itu maka para sahabat mengamalkan hadis ini. Luar biasa beliau ini, sing omahe cedak muter golek sing tempatnya adoh. Bahkan ada sahabat itu, ya Rasul, aku ini jauh sekali ya Rasul rumahku dengan masjid.
apakah saya itu boleh ya Rasul, rumahku tak cedak ning masjid wae? Apa kata Rasulullah? Maka apakah kamu tidak mau ya pahala itu selalu mengiringimu? Kan setiap langkah menghapus dosa, satu langkah lagi meninggikan derajat. Rasido pindah omah, cedak masjid, biar jauh tidak masalah. Iya, omai mau pindah kabeh, masjid itu pindah itu. Ya ndak seperti itu. Artinya sing cedak wae kuwi abot neng masjid napa meleh sing adoh laras-arasen. Ngoten lho. Lah sing adoh malah kualit deh, sing adoh malah semangat ya. Nah, masjid niku rung mate teko, ku ndak telat. Itu maka memang berat perjalanan ke masjid itu berat. Betul. Wonge tuku bakso di Parang anyare mangkat tok. Kok baksone tutupe jam 5, jam 3 wis mangkat, jam 2 wis mangkat. Sampai warunge rung buka diteni. Itu yang pertama. Maka makna Rasulullah SAW itu memerintahkan membangun masjid di perkampungan, itu makna juga memang setiap kampung itu ada masjidnya. Karena alasannya biar orang itu mudah untuk sholat berjamaah. Yang kedua, makna Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun di masjid, artinya di setiap rumah kita hendaknya itu ada tempat untuk sholat. Kemudian hadis yang kedua, hadis ini juga bisa kita ambil perintah untuk membersihkan masjid dan memberikan wangi-wangian di sekitar di dalam masjid maupun di lingkungan masjid. Masjid niku kedahe niku nggih resik nggih wangi. Ini memang di surat An-Nur ayat yang ke-36 disebutkan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi buyuti adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal ashar. Cahaya itu ada di rumah-rumah yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut di dalamnya namanya, dan di dalamnya senantiasa bertasbih kepadanya dan waktu pagi maupun petang. Ya, masjid rumah Allah hendaknya kita juga muliakan di situ. Di hadis ini juga disuruh oleh Rasulullah SAW untuk dibersihkan, diberi wangian. Kalau di sini ya alhamdulillah ya, yang tiket sampun enten toh. Setiap hari ya. Setiap hari dibersihkan. Itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan itu dari bentuk kita memuliakan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya paling enggak orang masuk masjid itu nyaman, penak. Lampunya wangi, bersih. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil sini adalah menghormati syiar Allah Ta'ala dan tempat ibadah. Ini dalam surat Al-Hajj ayat 32. Dzalikum wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintahnya. Demikianlah perintah Allah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati. Maka dalam menjaga kebersihan masjid, ya, maka disunahkan untuk menjaga masjid dari bau yang tidak enak. Bau apapun yang memang itu mengganggu
jamaah di masjid hendaknya kita hilangkan bau yang ada di badan orang tersebut maupun ya di sekitar masjid juga. Ambu keringat, itu kita juga mampu orang bau-bauan. Segala yang menimbulkan bau tidak enak, meskipun tidak ada orang di dalam masjid, ya kita hilangkan bau-bau yang seperti itu. Maka Rasulullah SAW itu memang tidak sholatnya, bacaan bahasa ini melarang, menyuruh orang yang dia itu habis makan bawang merah atau bawang putih atau bawang bakung itu ya disuruh untuk menyingkir atau membersihkan dulu bau-bau tersebut, jangan di masjid. Man akala Faman au basalan falyatazil au qala falyatazil masjidana falyakut fi baitihi. Siapa makan bawang merah atau bawang putih hendaknya dia menjauh dari kami, menyingkir dari masjid kami, duduk di rumah saja. Artinya apa? Memang bau-bau yang demikian itu kita hindari, makruh hukumnya. Mangan bawang merah mentah, bawang putih mentah. Kalau dimasak itu kan mengurangi. Kalau tidak dimasak, wah itu barang mangan sate apa? Sate ayam, enten brambang ini kok. Niku nek sholat teng masjid, nah itu ya bau-bau itu memang dihilangkan. Napa meleh pete, jengkol. Jadi ini kalau kita mau berangkat masjid diambuse abape. Wah, ngono to. Apa dirasake karo kancane, ambuku enak ra ababku. Wah, ngono. Ra enak kuwi. Yo sikatan sik ngono. Tuh. Apalagi dia glegean bermain pete. Wah. Seger. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau ini pernah berkhutbah itu mengingatkan, summa innakum ayyuhan nas taqulu sajarataini ma'arahuma ila khabitain. Kemudian sesungguhnya kalian wahai manusia, kalian suka memakan dua pohon yang aku tidak melihatnya melainkan mengandung bau yang tidak menyedapkan. Yang pertama bau bawang merah, bawang putih. Laqad ra'aitu, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu idza wajada rihuhuma. Siapa orang yang dia itu mendapati bau mulutnya itu dua, yang itu tadi bawang merah sama bawang putih, minar rujuli fil masjidi amara bihi. Apabila mendapati bau itu, beliau memerintahkan agar orang tersebut dikeluarkan dari baki. Faman akaluhum falyamtastabhan. Artinya jangan dekat-dekat, dihilangkan bau itu. Maka hendaknya dia itu falyumithuma tabhan. Arti mengurangi bau itu dengan cara memasaknya. Memang di hadis yang lain itu ya, memang Allah itu jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Maka kita dalam sholat ya kita berhias dengan baju yang sopan, dengan bau yang wangi. Jarang deh di sini pakai minyak wangi yang laki-laki. Jarang ya. Nah, kalau di masjid biasanya itu dicepai minyak wangi. Nah, di depan itu setting pakai. Itu mengamalkan hadis ini tadi sunnah. Hendaknya dia diberi pewangian.
diwangi. Ampun kalah karo hantu nih lho. Ambune melati. Wangi iki ambune melati iki. Malah ambune wong malah ambu keringet kalau ampun kalah karo ngoten niku. Ambune wangi-wangi kok melati iki. Napa nih? Kita pakai harum itu memang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang mukmin, orang yang bertakwa, beriman itu menjaga dirinya. Hal-hal yang mengganggu orang lain dari hal bau saja beliau menjauhinya, mengingatkannya. Apalagi bau-bau yang itu memang mengganggu. Ya, dari hadis ini ada yang tanyakan, intinya disuruh oleh kita Rasulullah SAW untuk membangun masjid-masjid di perkampungan. Maknanya bisa setiap masjid, setiap kampung itu ada masjid. Bisa jadi rumah kita itu hendaknya ada tempat sholatnya, ada musholanya. Kemudian juga Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk membersihkan masjid, merawat masjid, membersihkan dan memberi wangi-wangian. Dan inilah ciri-ciri orang-orang yang dia itu memakmurkan masjid. Orang-orang yang disaksikan keimanannya. Ya mungkin hadis satu itu ya. Insyaallah kita lanjutkan di hadis yang 264. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang kurang paham di sini. Kudune paham. Ini. Ya. Baik, mungkin itu ada yang tanyakan sebelum saya akhiri. Ada ya? Ya, insyaallah kita lanjutkan pertemuan depan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.